wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika kita semua sehat semua. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang limit X yang mendekati tak hingga. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita review sedikit materi sebelumnya. Kalian ingat materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, ada yang tahu salah satunya sifatnya itu apa saja? Ya, yaitu limit X mendekati C, K sama dengan K. Ada yang tahu lagi? Ya, yaitu limit X mendekati C, fungsi X kali fungsi Gx. Ya, itu salah satu dari sifat-sifat limit fungsi aljabar. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang limit X yang mendekati tak hingga. Oleh karena itu, simak videonya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang limit X yang hasilnya mendekati tak hingga. Nah, kita lihat pada contoh tersebut. Nah, pada contoh tersebut bahwa terdapat nilai fx sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, pada tabel tersebut ada tabel x dan fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, fungsi fx tersebut itu berkedudukan sebagai grafik y. Nah, kita lihat pada grafik tersebut. Nah, semakin ke kanan, nilainya semakin mendekati 0. Kemudian semakin ke kiri juga semakin mendekati 0. Nah, untuk itu, pada hasil dari fx sama dengan 1 per x kuadrat itu nilainya semakin nilainya banyak, itu semakin grafiknya ke atas, lurus. Sehingga tidak ada pertemuan sebuah garis. Nah, untuk itu contoh grafik tersebut merupakan contoh dari limit X yang mendekati tak hingga. Selanjutnya yaitu bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu apa saja ya? Nah, bentuk tak tentu itu seperti 0 per 0. Jadi, jika kita menghitung sebuah fungsi limit, maka hasilnya 0 per 0 itu namanya bentuk tak tentu. Kemudian bentuk tak tentu juga tandanya juga seperti bentuknya tak hingga. Nah, itu yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu itu nilainya tidak ditentukan berapa, tidak diketahui berapa nilai dari bentuk tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Pada PPT yang sudah dipaparkan tersebut itu termasuk contoh dari bentuk tak tentu. Pada PPT tersebut menjelaskan tentang limit X yang mendekati tak hingga. Oleh karena itu, simak cara pengerjaannya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang limit X mendekati nilai tak hingga. Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa fungsi fx itu adalah 2 per x. Maka, jika dibuatkan tabel untuk x bilangan sebagai berikut, yaitu seperti ini. Nah, apabila nilai x makin besar, berarti nilai x makin besar, ternyata nilai dari fx ini makin lama makin kecil. Nah, dapat kita ketahui kan kalau x-nya itu semakin banyak
maka nilai fx-nya semakin sedikit. Fx semakin kecil. Nah, apabila X besar sekali atau X mendekati tak hingga, berarti kita tuliskan X mendekati tak hingga. Maka nilai dari 2 per X akan mendekati 0. Dikatakan limit dari 2 per X untuk X mendekati tak berhingga adalah 0. Maka jika dituliskan limit X mendekati tak hingga 2 per X sama dengan 0. Nah, tanda dari tak hingga itu seperti ini ya. Ini namanya tak hingga, maka nilainya sangat besar. Kita tidak tahu nilai sangat besar itu berapa. Kemudian kalau min tak hingga, itu namanya dapat diartikan sebagai nilai yang sangat kecil sekali. Kita tidak tahu bahwa nilai yang sangat kecil itu berapa. Kemudian ada contoh yaitu limit X mendekati tak hingga 2X per X plus 1. Maka untuk menghitungnya kita buat tabel dahulu. Kita bisa membuatnya dengan menggambar tabel terlebih dahulu. X fungsinya adalah ini kan, 2X per X plus 1. Kemudian kita ambil 1, 2, 3 sampai 10, kemudian 100, kemudian 1000. Nah, untuk 2X per X plus 1, maka kita masukkan X-nya menjadi 2 kali 1, 2 per X-nya 1, 1 tambah 1 berarti 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, cara menghitungnya sama. Ini hasilnya 4 per 3, kemudian 3 per 2, 20 per 11, 200 per 101, 2000 per 1001, dan tak hingga. Nah, kalau dituliskan dalam tabel seperti itu. Kemudian apabila X menjadi semakin besar, maka nilai 2X per X plus 1 akan mendekati 2. Bahwa L sama dengan, dapat dikatakan bahwa L sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X per X plus 1 sama dengan 2. Kemudian bagaimana jika bentuk limit tak hingganya itu pembagian seperti limit X mendekati tak hingga Fx per Gx. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Maka cara menyelesaikannya itu, ini kan yang atas dinamakan pembilang.
Kemudian yang bawah itu namanya penyebut. Nah, dari pembilang dan penyebut ini, kalau dimasukkan ke dalam fungsi, maka kita cari X pangkat N. Nah, N-nya tersebut adalah nilai pangkat yang terbesar. Jadi misal, jika pangkat terbesarnya itu ada di fx, maka kita bagi fungsi tersebut dengan pangkat x yang terbesar. Kemudian jika nilai pangkat yang terbesarnya berada di gx, maka kita ambil fungsi X pangkat N yang terbesar itu sebagai pembagi dari fungsi tersebut. Kemudian untuk setiap N sama dengan bilangan positif, kemudian A itu adalah bilangan real, maka dapat kita tuliskan bahwa limit X mendekati tak hingga A per X pangkat N sama dengan 0. Jadi nilainya adalah 0. Kok nilainya 0 itu dari mana? Dari cara mensubstitusikan langsung X pangkat N ke tak hingga pangkat N. Nah, setiap tak hingga itu dinilai 0. Maka A per 0 pangkat N sama dengan 0. Dari penjelasan sebelumnya, maka kita untuk memahami cara tersebut kita bawa ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu limit X mendekati tak hingga fungsinya yaitu 2X per X plus 1. Nah, 2X ini sebagai fx, kemudian X plus 1 ini sebagai gx. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung dari fungsi yang ada fungsi yang dibagikan, maka kita lihat antara dua pembilang, kita lihat pada pembagian tersebut. Kita ketahui bahwa yang atas ini namanya pembilang, kemudian yang bawah ini adalah penyebut. Nah, kita lihat pada pembilang dan penyebut tersebut. Maka X pangkat N yang terbesar itu berapa? X, ya hanya X. Karena apa? Antara kedua bilangan tersebut itu X-nya sama-sama berpangkat 1. Maka kita gunakan bahwa X tersebut menjadi pembagi antara fungsi fx dan gx. Seperti ini kalau kita tuliskan. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X per X plus 1 per X. Nah, perhatian ya, jika X-nya itu belum dimasukkan ke dalam fungsi, maka tidak boleh tidak menuliskan limit X mendekati tak hingga. Kalau sudah dimasukkan ke dalam X atau sudah difaktorkan, itu boleh dihilangkan tulisan limitnya. Maka dari soal ini dapat kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan limit X mendekati tak hingga. Maka kita hitung pembagi antara 2X per X ini berapa? 2. Kok bisa jadi 2? Nah, kalau dalam aturan pembagian itu kalau ada variabel, maka pangkat dari variabel tersebut itu dikurangkan. Nah, ini kan pangkat 1, ini juga pangkat 1. Maka kalau dituliskan seperti ini, 2X pangkat 1, kalau pembagian dikurangi ya pangkatnya ya, per 1 min 1. Maka hasilnya adalah 2X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini hasilnya berapa? 1.
Maka kalau 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kita tuliskan di sini 2 per sini sama juga X per X, maka hasilnya X pangkat 0, berarti hasilnya 1 ditambah 1 per X ini tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan tetap yaitu 1 per X. Kemudian dari hasil tersebut kita masukkan X-nya. Nah, maka dapat diperoleh yaitu 2 per 1 plus 1, X-nya berapa? Tak hingga. Maka tak hingga itu tadi pada penjelasan sebelumnya itu adalah nilainya 0. Maka 1 ditambah 1 per 0 sama dengan 2 per 1 per 0 itu hasilnya berapa? 0. Nah, jadi 2 per 1 sama dengan 2. Maka inilah hasil dari contoh tersebut. Untuk menentukan nilai limit X mendekati tak hingga itu ada cara cepatnya, yaitu seperti bentuk yang pertama ini, yaitu AXM pangkat M plus BX pangkat M-1 plus CX pangkat M-2 plus bla bla per PX pangkat N plus QX N-1 plus RX N-2 plus bla 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 sama dengan L. Maka kemungkinan dari nilai L adalah jika M sama dengan N, maka L sama dengan A per P. A per P itu adalah konstanta dari X per N. Jika M kurang dari N, maka nilai L adalah 0. Jika M lebih dari N, maka nilai L adalah tak hingga. Dari cara tersebut, kita masukkan ke dalam sebuah contoh. Nah, saya mempunyai X kuadrat ditambah 1 per 2X ditambah X kuadrat. Maka dapat kita lihat bahwa X pangkat N yang terbesar adalah X pangkat 2. Maka kita pakai cara mencari nilai L-nya adalah A per P. A itu adalah nilai konstanta dari pembilang. Tepatnya pembilang pada X pangkat N. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian contoh yang ini, M kurang dari N, berarti contohnya X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 4 per X pangkat 4 ditambah X ditambah 5. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan M-nya kurang dari N, kan lebih besar dari N, maka langsung saja hasilnya 0 tanpa menghitung hasilnya, tanpa menghitung X-nya itu berapa. Kemudian hari ini M lebih dari N. 2X pangkat 2 plus X plus 4 per X plus 1. Nah, dari kedua fungsi tersebut itu nilai M-nya yang lebih besar, yaitu X pangkat 2. Maka langsung saja nilai L-nya pasti tak hingga. Dapat kita ketahui bahwa M itu pada bentuk yang kedua ini merupakan rumus dari cara cepat dari limit X mendekati tak hingga. Pada cara cepat yang kedua ini bentuknya akar ya. Jika limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R sama dengan L. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah jika A sama dengan P, maka nilai L itu cara mencarinya yaitu dengan B min Q per 2 akar A.
Jika antara kedua akar tersebut itu nilai X pangkat N-nya sama, maka cara mencari nilai L adalah dengan memasukkan ini B berarti ini, kemudian Q berarti ini, kemudian 2 akar A itu adalah konstanta dari akar yang pertama, ini berarti. Kemudian jika A lebih dari P, L sama dengan tak hingga. Jika A-nya ini lebih dari Q, lebih dari P, lebih tepatnya X pangkat N-nya lebih besar dari lebih besar yang ini daripada yang ini, maka nilai L-nya adalah tak hingga. Nah, apabila nilai X pangkat N-nya lebih besar yang sini, maka nilai L-nya adalah min tak hingga. Kemudian ini contoh soal dari limit X yang mendekati tak hingga. Maka kita gunakan dua cara ya. Untuk cara yang pertama, kita tulis dulu soalnya. Ditambah 2x kuadrat plus 4x per x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x. Nah, kita cari nilai x pangkat n yang tertinggi, yaitu x pangkat 3. Berarti pembilang ini nanti dibagi dengan x pangkat 3, penyebut ini juga dibagi dengan x pangkat 3. Maka dapat dituliskan limit X mendekati tak hingga 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x per x pangkat 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x per x pangkat 3. Kemudian kita hitung 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dibagi nanti pangkatnya dikurangi pangkat dari xn-nya. Maka x pangkat 3 dikurangi 3 yaitu x pangkat 0. Maka hasilnya ini adalah 2. X pangkat 0 itu hasilnya 1. Tulis 2 plus 2x pangkat 2 per x pangkat 3. Nah, kita hitung x pangkat 2 dikurang 3, maka hasilnya min 1. Untuk menghindari pangkat min, maka tetap dibagi menjadi 2 per x. Nah, kemudian ditambah 4x per x pangkat 3. Berarti hasilnya 4 per x pangkat 2 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya 1 dikurang 2x pangkat 2 per x pangkat 3, maka hasilnya 2 per x plus 3x per x pangkat 3, maka hasilnya 3 per x kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya itu langsung dihitung. Maka langsung difaktorkan dengan x 2 ditambah 2 per tak hingga, maka hasilnya 0 ditambah 4 per tak hingga kuadrat, hasilnya 0 per 1 min 2 per tak hingga, berarti hasilnya 0. Kemudian plus 3 per x kuadrat, kita masukkan tak hingganya menjadi 3 per 0 kuadrat sama dengan 0. Untuk cara yang kedua, kita lihat M sama N-nya, penyebut dan pembilangnya. Nah, pembilang di sini itu x pangkat N-nya x pangkat 3, kemudian penyebutnya
X pangkat N-nya adalah X pangkat 3. Maka antara M sama N itu sama. Maka kita masukkan bahwa M sama dengan N, maka A per P. Nah, A di sini adalah 2, P di sini adalah 1. Maka 2 per 1 hasilnya 2. Nah, dari hasil tersebut maka diperoleh hasil sama dari cara yang pertama, yaitu 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 2X min akar X kuadrat min 3X. Nah, kita gunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, cara yang biasa, berarti kita kalikan dengan sekawan. Ini limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat min 3X dikali sekawan dari min adalah plus, berarti ditulis akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat min 3X. Oh, salah, ini penjumlahan. Kemudian akar X kuadrat plus 2X plus akar X kuadrat min 3X. Nah, jadi kita kalikan sekawan. Kalau ini min berarti sini plus. Kalau sini plus berarti sini min. Kemudian kita hitung. Tetap tulis limit X mendekati tak hingga. Nah, kemudian kita kalikan ya. Berarti ini dikalikan dengan ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini. Kalau akar ketemu akar, maka akarnya itu hilang. Jadi X kuadrat plus 2X, kan dari akar X kuadrat plus 2X dikali X kuadrat plus 2X, maka hasilnya X kuadrat plus 2X. Kemudian min dikali plus, hasilnya min. Kemudian akar X kuadrat plus min 3X dikalikan dengan X kuadrat min 3X, maka hasilnya X kuadrat min 3X per. Nah, ini tetap ya, soalnya ini angka di dalam akar itu berbeda. Jadi kita tulis tetap pada plus 2X plus akar X kuadrat min 3X. Kemudian kita hitung lagi, kita tulis limitnya. Limit X mendekati tak hingga, kalau ini kurungnya dihilangkan kan menjadi X kuadrat plus 2X min X kuadrat plus 3X per akar X kuadrat plus 2X plus akar X kuadrat min 3X. Nah, di sini X kuadrat min X kuadrat kan habis. Maka kita coret. Berarti tinggal 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Ini berarti tak hingga 5X per akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min 3X. Nah, kalau dari sini selanjutnya kita bagikan dengan akar kita bagikan dengan X pangkat N. Kan ini kan berbeda ya bentuknya. Jadi ini dibagikan dengan dirinya sendiri. Berarti X-nya kan hanya X, berarti 5X dibagi X. Kemudian di sini kan ada 2 akar, maka kita lihat bahwa XN-nya yang lebih besar adalah X pangkat 2. Maka dapat kita tuliskan limit X mendekati tak hingga 5X per X per
akar X kuadrat plus 2X per X kuadrat ditambah akar X kuadrat min 3X per X kuadrat. Kemudian kita hitung sini ya. Lima X dibagi 5X berarti hasilnya 5. Limitnya tetap ditulis. Limit X mendekati tak hingga 5 per, ini berarti kan 1 plus 2X dibagi X kuadrat berarti 2 per X. Jangan lupa tetap di akar. Dijumlahkan akar, ini hasilnya 1 dikurang 3 per X. Selanjutnya kita faktorkan atau kita masukkan nilai X nya menjadi 5 per akar 1 ditambah 2 dibagi tak hingga berarti hasilnya 0 ditambah akar 1 dikurangi 3 per tak hingga hasilnya 0, maka 5 per akar 1 ditambah akar 1. Nah, akar 1 ditambah akar 1 maka hasilnya 2. 5 per 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini hasil dari cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua atau cara cepatnya, yaitu tadi kan soalnya limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 2X dikurang akar X kuadrat min 3X. Nah, dalam bentuk kedua tadi bahwa dapat kita ketahui bahwa X pangkat N-nya itu sama, yaitu X pangkat 2. Maka kita menggunakan rumus yaitu A sama dengan P, maka nilai L-nya adalah B min Q per 2 akar A. Ya. Nah, kemudian kita masukkan B-nya. B-nya adalah yang ini setelah pangkat XN. Berarti 2 dikurang Q-nya berarti ini dikurang min 3 per 2 akar A. A-nya ini. Berarti 1. 2 dikurang min 3 berarti 2 plus 3 hasilnya 5 per 2 akar 1 hasilnya 2. Nah, dari kedua cara tersebut menghasilkan nilai yang sama yaitu 5 per 2. Itu tadi penjelasan dari materi limit X yang mendekati tak hingga. Mudah sekali bukan? Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan nilai limit X yang mendekati tak hingga itu ada dua cara, yaitu dengan cara yang sederhana, yang kedua dengan cara yang biasa. Nah, untuk itu, untuk lebih pahamnya, untuk melatih kefahaman kalian pada materi tersebut, saya memberikan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Untuk itu, kerjakan ya. Kemudian setelah mengerjakan, silahkan kumpulkan di Google Classroom. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mulai awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.